Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi pembelajaran sejarah filsafat dan sains. Untuk saat ini saya akan menjelaskan sejarah filsafat secara singkat, secara ringan yang bisa kita implementasikan atau bisa kita lihat di praktek sehari-hari di lingkungan eh, pemerintah atau di tempat tinggal kita. Bisa di share slide, bisa dilihat di uh, share slide. Di era pemikir Yunani, di mana Socrates di tahun 329 sebelum Masehi, saat itu posisi Athena berlangsung suasana demokrasi yang tradisional, di mana diberlakukan sistem undian untuk pemilihan para pejabat. Kita bisa ngebayangin ya, situasi seandainya itu di negara kita, anggap di tempat tinggal kita gitu ya, ketika kita mau memilih pimpinan itu berdasarkan undian. Nah, undian ini tentu ada yang memang calon-calonnya bagus gitu ya, yang capable, tapi pasti tidak selalu ya, tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kalau itu terjadi ya sistem undian ini pasti kebayang ya hasilnya yang tidak memuaskan dan yang dipilih pun belum tentu merasa bertanggung jawab atas pemilihan atau atas jadinya dia menjadi pimpinan. Nah, itu kita bisa membayangin bagaimana suasana Athena di saat itu dalam memilih para pejabat atau pimpinannya. Sehingga Socrates memikirkan atau berpendapat bahwa ini tidak demikian mestinya ya, atau tidak harus seperti ini. Yang namanya mencari pimpinan pastilah yang the best gitu ya, the best dalam segala halnya, baik kemampuan, skillnya maupun kepemimpinannya, leadershipnya. Lalu Socrates mencoba mengusulkan calon pejabat saat itu dipilih berdasarkan keahlian, diangkat melalui suara terbanyak. Nah, pemikiran Socrates ini kan sangat cocok ya dengan kondisi sekarang, di mana ya kalau yang dipilih itu yang memang memiliki keahlian ya, dan memang juga suara terbanyak. Tentu ada suara yang tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan pilihan tersebut. Namun karena suara terbanyak, maka kolektif kolegial prinsip itu dapat mewakili dari suara yang tidak sepakat tadi. Nah, bisa kita bayangkan misalnya ketika kita mencari pimpinan-pimpinan atau para menteri kabinet saat ini ya, teman-teman bisa melihat bagaimana seorang kepala daerah atau presiden sekalipun ya ketika memilih pembantu-pembantunya seperti para kepala dinas gitu ya atau para menteri, ketika memang dia memiliki dasar latar belakang dan keahlian di bidangnya lalu diangkat dengan suara terbanyak seperti itu, menurut saya masyarakat pasti tidak mengelaknya atau pasti menerimanya. Namun pendapat Socrates ini yang saat ini kita rasakan ya, pikirannya ya, pemikirannya, uh, dia dihukum mati dengan diminta meminum racun di depan pejabat istana untuk mempertahankan teorinya. Betapa luar biasa idealisme yang yang dipertahankan oleh Socrates, rela mati meminum racun hanya untuk mempertahankan idenya dalam pemilihan pimpinan itu tidak boleh uh, melalui sistem undian ya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Yunani ya di zaman di kota Athena khususnya. Selanjutnya di era Plato ya, di era Plato ini di 427 sampai 347 sebelum Masehi ya, kebijakan berisi pengetahuan tentang hal yang baik-baik. Jadi Plato memberikan masukan ya bahwa pengetahuan itu adalah hal yang baik-baik saja nih yang perlu dikembangkan di negara atau di pemerintahan agar di dalamnya semua orang itu tertarik pada kebajikan tersebut. Kebajikan yang dimaksud itu lebih nyata dibandingkan dunia empiris atau berhayal lah begitu ya. Pemerintah ideal menurut Plato adalah kebenaran sebagai realiti yang sesungguhnya. Jadi dia menciptakan tentang teori negara ideal. Negara ideal itu seperti apa sih? Tentu yang baik-baik yang diharapkan.
dan diajarkan oleh pemerintahnya. Lalu Pitagoras sama halnya dengan penjelasan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Pitagoras ini dia membentuk perkumpulan keagamaan di eranya tahun 532 sebelum Masehi. Di mana perkumpulan keagamaan ini di dalamnya unik nih, mengajarkan matematika, yang mistik. Nah, penemuan penting Pitagoras ini adalah tentang siku-siku. Maka kombinasi matematika dan teologi tertanam dalam ajarannya. Lalu Heraklitus di 500 sebelum Masehi, dia menyetujui keberadaan perang agama di karang sendiri, dan karangan dia ini yang menurut dia terbaik. Jadi gak kebayang ya, zaman Heraklitus ini dia memang sangat senang gitu ya kalau perang. Jadi perang itu menjadi suatu hal kebiasaan atau hobinya. Jadi dia ya menyampaikan ide bahwa agama menurut Heraklitus gitu ya, yang terbaik menurut karangannya dia. Lalu ada Xenophon ya. Nah, Xenophon ini juga bermula dari seorang yang dia sesungguhnya ada kekhawatiran pada kekuasaan negara waktu itu gitu ya, waktu itu di mana ketika ada hukuman atau menghukum masyarakat, ini dia menjadi takut kalau tindakan seperti itu selalu dilakukan oleh pemerintahannya ya, atau yang memimpin wilayahnya. Nah, sehingga dia mengantisipasi ya, sehingga muncul nih ya, muncul kegiatan-kegiatan ya Intel gitu ya, kegiatan-kegiatan Intel yang melahirkan nasionalisme yang berlebihan, atau kita kenal dengan ada teori yang mendekati Calvinisme. Calvinisme ini ya contoh masa Jerman ya, pemerintah Nazi yang berlebihan terhadap rasnya sendiri. Lalu Jepang misalnya dengan kondisi pelaksanaan atau praktek ekonomi dumpingnya, dan Yahudi sendiri yang selalu memuliakan agama dan bangsanya, seperti kondisi peristiwa perang yang sudah cukup lama ya berlalu di Palestina Israel ini. Sebenarnya meluas perangnya ini, bukan hanya sekedar Palestina Israel, tapi lebih jauh lagi kalau kita menelusuri dari sejarah peradaban perkembangan agama dari Ibrahim sampai keturunannya, itu adalah masalah agama, dan semuanya tercatat di dalam jejak atau rekod Alkitab masing-masing agama. Nah, untuk Israel sendiri dengan penganut Yahudinya yang fanatik ya, yang luar biasa. Nah, inilah yang digambarkan oleh Xenophon ya, ketakutan yang berlebihan yang bermula dari ketakutan pada kekuasaan ya. Jadi ketika doktrin-doktrin ketakutan ini akhirnya menghasilkan nasionalisme yang berlebihan. Selanjutnya ya contoh Jepang juga begitu dengan ekonomi dumpingnya. Jadi Xenophon ini sendiri ya, kalau xenofobia itu sendiri pemerintahan adalah sejenis rasa yang suka, senang, rindu kepada bangsanya sendiri. Jadi nasionalisme lah ya kalau sekarang. Betul, nasionalisme itu perlu diterapkan ya, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan larinya ya menimbulkan konflik seperti itu. Nah, Protagoras di kurang lebih 500 sebelum Masehi, ini pemerintah diharuskan membela hukum negara yang bersifat konvensi. Lalu Parmenides juga ya, dia berpendapat bahwa segala sesuatu adalah yang berubah. Doktrin Parmenides ini dalam syair On Nature, Parmenides mengatakan bahwa indera manusia itu menipu, terutama mata, hanya dengan ilusi, gelap hanya dengan terang. Menurutnya Tuhan itu sebenarnya hadir di mana-mana. Nah, dan dia disebut juga dengan seorang panteistik. Nah, di Aristoteles era 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, dia mendukung masyarakat
yang dianggap budak beliau karena dianggap sejalan dengan garis hukum alam. Ia percaya bahwa martabat wanita rendah dibanding laki-laki. Ini di era Aristoteles zaman itu memang perempuan, mohon maaf ya, nomor 2 seperti itu ya, nomor 2. Dan kemiskinan adalah bapak revolusi. Jadi dia memunculkan ide pemisahan antara rohani dan dengan duniawi ya. Dan ini sendiri berpengaruh dengan penganut atau paham agama, di mana beberapa negara meminta pemisahan antara agama dengan urusan duniawi itu sendiri ya. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke sejarah kesini ya, ke masa Eropa ini sudah zaman abad kesini ya, ke modern ya. Tapi enggak apa-apa, ini saya sampaikan untuk menambah referensi sejarah filsafat kita, di mana ada perkembangan ya dari era kuno menuju modern. Nah, salah satunya John Jacques Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Dia adalah seorang rasionalisme yang menyampaikan pendapatnya tentang demokrasi dan persamaan hak serta derajat manusia. Nah, ini kan sangat memperbaiki pengaruh atau pemikiran tentang Aristoteles, yang dimana ada sistem perbudakan kaum perempuan lebih rendah dibanding kaum laki-laki. Nah, pemikir John Jacques Rousseau ini akhirnya mengajukan beberapa pandangannya yang tentu karena sudah jauh ini ya ke modern gitu ya, bahwa demokrasi itu salah satunya persamaan hak laki-laki dan perempuan. Ia juga menentang terhadap teknologi yang semakin canggih. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh perkembangan teknologi saat ini, semakin canggih bukan? Nah, menurut Jean Jacques Rousseau ini sendiri, tidak ada kaitannya perbaikan nilai-nilai luhur moral. Dia berpendapat, oh tidak memperbaiki nih moral kita gitu ya. Bahkan yang ada juga menimbulkan dekadensi dan korupsi yang melawan hati nurani. Nah, ini coba teman-teman evaluasi ya, lihat sendiri, amati sendiri, analisa sendiri, betulkah teknologi yang canggih yang kita hadapi saat ini tidak memperbaiki nilai-nilai luhur moral kita, atau lebih tepatnya menjadi lebih baik nggak kita, atau sebaliknya menjadi lebih buruk. Silakan ya, ini menjadi kajian menarik kalau teman-teman mau melihat kondisi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi yang di semua bidang ya, menggunakan teknologi yang ada. Ini kata John Jacques Rousseau bahwa yang terjadi korupsi yang tentu melawan hati nurani. Selanjutnya Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini di tahun 1588 sampai 1679 ya. Ini dia berpendapat, ini seorang materialistis ya. Baginya kehidupan manusia hanya didasari oleh keinginan-keinginan mekanis saja. Oleh karena itu dapat bentrok nih satu sama lain, maka diperlukan pemerintahan yang memiliki legitimasi untuk berkuasa, mengatur dan mengurus rakyatnya. Jadi begini, kalau rakyat memiliki kewenangan menuntut hak-haknya kepada pemerintah atau kepada pimpinannya, bayangkan misalnya kondisi di Indonesia dari Sabang Merauke, yang mana rakyatnya Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam, memiliki suku, budaya, agama, dan bahasa yang jauh berbeda. Secara geografis kita jauh ya, terpisah gitu ya, antara barat, timur, utara, selatan. Ketika pemerintah tidak memiliki legitimasi yang kuat ya, nah NKRI ini mohon maaf ya tidak mudah untuk menjaganya. Sebelum berdiri Republik Indonesia, kita negara kepulauan ini memiliki kerajaan-kerajaan ya, masing-masing pulau, masing-masing wilayah ada kerajaannya sendiri, dan untuk mempersatukan itu tidak mudah. Maka sesungguhnya luar biasa para pemikir bangsa kita, bapak-bapak penentu bangsa kita ya di era sebelum berdiri negara kita Republik Indonesia ini, untuk menyatukan keanekaragaman ini. Nah, maka legitimasi pemerintah itu memang harus kuat dalam mengutus dan mengurus rakyatnya.
termasuk mengenai kewenangan mana yang menjadi urusan pemerintah, mana yang pemerintah pusat gitu ya, mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini, yang mana yang perlu di-share kewenangannya kepada pemerintah daerah, mana yang tidak. Ini sangat menentukan. Nah, di penyelenggaraan pemerintahan kita ya, kewenangan pertahanan itu tidak dibagi kepada pemerintah daerah karena itu menjadi kewenangan pusat. Artinya negara kita yang akan memegang kekuasaan keamanan pertahanan dalam dan luar negeri ya, itu nggak bisa ditawar lah ya, seperti itu, harus mengikuti aturan pemerintah pusat. Lalu menurut Thomas Hobbes juga, negara harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip norma-norma yang berlaku sesuai dengan situasi, kondisi, ruang waktu pemerintah menata masyarakat dengan damai. Dengan demikian emosi itu dapat diredam. Oh begini, jadi maksudnya Hobbes ini, kalau pemerintah memberikan pedoman ya, pedoman atau pemerintah menerapkan prinsip kondisi yang disesuaikan dengan budaya, kondisi potensi lokal yang ada. Kan kita tahu antara satu dengan provinsi yang lain kita memiliki keragaman ya, artinya memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah, penerapan kebijakan atau pedoman yang diberikan kepada Pemda itu tentu harus mengikuti norma kaidah prinsip yang disesuaikan dengan situasi masing-masing daerah atau provinsi tersebut, sehingga ya masyarakat itu tentram, damai, tidak merasa tidak merasa didiskriminasi, sehingga emosi-emosi dari rakyatnya ini dapat direda. Jadi artinya pemerintah ini harus persuasif pendekatannya gitu ya, harus ya berlahan-lahan gitu ya, tidak boleh memaksa, harus melalui dialog seperti itu ya, itu contohnya ya. Lalu selanjutnya ada Wilhelm Friedrich Hegel, ini 1770 sampai 1831, di mana negara berwenang memiliki hak memaksa dalam kehidupan pemerintahan. Nah, ini agak berbalik ya dengan pendapat Thomas Hobbes ya, yang poin 2, di mana harus menata pemerintahan dengan tidak emosi. Nah, Wilhelm Friedrich ini menyampaikan bahwa pemerintah itu berwenang loh menata dengan memaksa begitu ya. Kepada siapa? Kepada individu, dalam hal ini siapa? Masyarakat. Untuk apa? Untuk menerima untuk menerima dan memiliki aneka keragaman pendapat yang subjektif sesuai dengan kebutuhan seseorang. Namun bagaimanapun ya, bagaimanapun mereka harus menerima suka atau tidak suka ya. Nah, jadi artinya paksa ya, secara paksa. Jadi dengan keberagaman dari Sabang sampai Merauke tadi, ini pemerintah harus maksa nih menerima. Nah, gambarannya seperti itu. Karena kalau enggak satu pendapat ini, maka nanti dia memaknai berbeda gitu ya. Yang satu, oh ya sesuai dengan potensi kami memaknai seperti ini. Yang di utara atau yang di timur barat juga, oh kami memaknai seperti ini. Maka dengan pemaksaan yang dilakukan pemerintah, maksud tujuannya juga untuk mempersatukan satu kesatuan. Walaupun yang barat, timur, utara ini tadi tidak setuju dengan paksaan yang dimaksud William Friedrich Hegel ini, ya. Nah seperti itu. Lalu ada Nicole Machiavelli di 1469 sampai dengan 1957 ya. Pemerintahan negara adalah kekuasaan. Ya, coba kita lihat lagi, pemerintahan adalah negara adalah kekuasaan. Jadi pemerintah adalah kekuasaan gitu ya. Yang menghalalkan secara paksa atau secara kuasa gitu ya. Jadi dianjurkan bukan bagaimana melaksanakan etika bernegara yang baik, tetapi bagaimana seseorang atau kelompok yang kelompok itu dapat merebut kekuasaan atau mempertahankannya. Selanjutnya lawan politik harus dimusnahkan, genocide. Apa yang terjadi saat ini seperti di Palestina, terjadi genocide ya. Kenapa? Memang secara politik ya ini itu adalah lawan politik ya. Menurut Netanyahu yang dengan jelas ya melakukan pemusnahan musuh kalau pendapat
beliau ya, sampai ke anak cucunya tanpa ampun. Menurutnya tidak ada hubungan antara kekuasaan dengan etika bernegara. Jadi teman-teman jangan kaget, kok pemimpin itu seperti itu ya, kok pemimpin ini seperti ini ya. Karena dari teorinya sendiri, Nicole Machiavelli ini uh, menyampaikan bahwa yang namanya uh, apa namanya pemerintah itu adalah berkuasa, dan ini menurut saya lebih lebih ini lagi ya, apa lebih lebih berat lagi penekanannya daripada menurut Wilhelm Friedrich Hegel, di mana kalau Hegel itu ya suka nggak suka kita harus menerima gitu kan. Memang ada paksaan, tapi ini lebih dalam lagi. Machiavelli menyampaikan ada genocide di sana untuk melawan politik, apa lawan politiknya. Ini jelas sekali ya kalau kita lihat bagaimana kondisi di berbagai negara yang pimpinannya yang melakukan ya, perang ya, perang saudara bahkan, dan kita juga cukup prihatin dengan kondisi tersebut. Lalu ada George Jelinek ya, Ini dia bapak ilmu negara pertama yang mengusulkan negara sebagai disiplin ilmu sendiri. Ada Montesquieu juga 1689 sampai dengan 1755, di mana membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan federatif tanpa yudikatif ya, eksekutif, legislatif, dan federatif tanpa yudikatif. Menjadi trias politika, dan ini menurut Immanuel Kant ya, trias politika. Menurutnya apabila ketiga kekuasaan ini dipisah, maka salah satunya tidak akan terlalu kuat dan menghancurkan kebebasan rakyat. Inilah yang menjadikan antara lembaga kekuasaan tersebut saling mengawasi, shaking power with power. Jadi ini ada uh, uh, pemerintah ya, seperti itu ya. Nah, di mana ada kekuasaan eksekutif, eksekutif ini yang mengatur atau yang menyelenggarakan. Lalu ini ada legislatif, ini lembaga yang mengawasi penyelenggaraan. Lalu ada yudikatifnya, federatifnya gitu ya, tanpa yudikatif. Cek antara eksekutif, legislatif ini akan terjadi. Artinya power to power. Ketika power to power ini seimbang, maka di situ terjadi check and balance seperti itu. Selanjutnya Karl Marx sendiri 1818 sampai 1883. Ini di era Karl Marx ini adalah mempersatukan buruh, petani, rakyat jelata ke dalam sebuah partai tunggal atau swastanisasi. Di sini swastanisasi itu dihapuskan dan pemerintah negara dipimpin oleh partai tunggal tersebut. Moto utamanya adalah wahai kaum buruh di seluruh dunia, bersatulah. Inilah yang diikuti kaum komunis atau yang menjadi cikal bakal paham komunis yang menghendaki sama rasa, sama rata di seluruh dunia. Nah, cikal bakal pemikiran Karl Marx ini dapat kita temui di berbagai negara yang basicnya adalah negara komunis, dan paham komunis ini disebut komunisme ya. Nah, di kita sendiri, negara kita sendiri ada dulu Partai Komunis Indonesia, disebut dengan PKI. Bagaimana sekarang? Partainya sih sudah nggak ada. Bagaimana dengan pemikirannya? Ya, pemikirannya pasti masih ada. Karena apa? Ini adalah pemikiran ya. Pemikiran di mana bersatu ya, satu rasa, satu rata di seluruh dunia. Ya, ini juga sebenarnya tidak mudah karena banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintahnya sendiri. Dan apakah cocok di negara kita? Ya tentu tidak, karena kita dari sejarah dari tadi sudah saya sampaikan, Sabang sampai Merauke kita memiliki sejarah perkembangan yang beragam ya. Jadi kalau mau disatukan satu rasa, satu rata, tidak mudah seperti itu. Lalu ada Vladimir Ilyich Lenin, atau teman-teman mungkin sangat mengenal Lenin gitu ya. Nah, ini bergabung dengan Partai Komunis dengan moto roti, tanah, dan damai. Ya, kebayang ya, ini roti, tanah, dan damai. Tiga hal ini apa nih isinya ya? Lenin mempersiapkan revolusi kaum sosialisme mulai dari negerinya sampai ke seluruh dunia dengan memberdayakan kaum petani, pekerja, buruh, dan lain-lain. Lenin pemimpin Uni Soviet Rusia saat itu ya. Jadi ini
Dia Lenin ini ya Mas sepaham ya dengan apa namanya Karl Marx ya, dengan teorinya ya, eh, paham sosialisnya ya, yang diikuti kaum komunisnya. Lalu ada Joseph Stalin, ini pemimpin Partai Sosialis Demokrat yang terkenal licik dan kejam, seorang ateis pada usia remaja, ahli dalam memimpin demokrasi buruh ya. Nanti teman-teman bisa cari referensinya. Nah, kalau ini sudah masuk ke pemikir Islam ya, pemikir Islam ada Ibnu Khaldun ya, ada Taqiyuddin An-Nabhani, ada Hasan Al-Banna, Ayatullah Rahullah Khaimeni, lalu ada pemikir Cina juga. Nah, mungkin paparan video kali ini saya sampai di slide untuk pemikir eh, Eropa terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjut ke slide untuk para pemikir Islam ya. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan waktunya untuk mempelajari sejarah filsafat pada sesi pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.